mahasiswi manajemen dari AKBP STE KBP Padang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang rangkuman dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hendra, SEMM. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Enjoy watching! Sebelum kita membahas tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, kita juga harus perlu tahu apa sih pengertian manajemen, pengertian sumber daya manusia, dan juga pengertian manajemen sumber daya manusia. Jadi, pengertian manajemen itu adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi atau sekelompok tertentu. Manajemen juga diartikan sebagai seni dalam mengatur dan melaksanakan sebuah organisasi. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan berkembangnya sebuah perusahaan atau organisasi. Sumber daya manusia didefinisikan sebagai bagian integrasi dari sistem yang membentuk suatu organisasi. Yang ketiga adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu rangkaian atau cara bagaimana mengatur, mengelola, dan mengontrol segala kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja atau karyawan demi mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Nah, setelah membahas tentang pengertian manajemen, pengertian sumber daya manusia, dan pengertian manajemen sumber daya manusia, selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, dikenal dengan istilah Human Resource Planning. Yang kedua, menganalisis jabatan atau pekerjaan, yaitu menganalisa dan menjelaskan secara rinci tentang masing-masing pekerjaan atau jabatan dalam perusahaan atau organisasi, dikenal dengan istilah job analysis. Yang ketiga adalah perekrutan dan penyelesaian karyawan atau sumber daya manusia yang dibutuhkan tersebut sesuai dengan syarat, sistem, dan cara prosedur dan proses yang ditentukan agar memenuhi kebutuhan organisasi baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang, yang dikenal dengan istilah recruitment and selection. Yang keempat adalah memperkenalkan latar belakang perusahaan, budaya, organisasi perusahaan, nilai-nilai perusahaan, dan etika kerja kepada karyawan lainnya, dikenal dengan istilah orientation and induction. Yang kelima adalah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi yang dikenal dengan istilah training and development. Yang keenam, penilaian prestasi dan kinerja karyawan untuk melakukan promosi, demosi, transfer, dan pemberhentian atau PHK terhadap karyawan yang dikenal dengan istilah performance appraisal. Yang ketujuh, perencanaan dan pemberian kompensasi atau upah yang dikenal dengan istilah compensation planning and remuneration. Yang kedelapan, memotivasi karyawan, memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan karyawan yang dikenal dengan istilah motivation, welfare, healthy, and safety. Yang terakhir, menjaga hubungan dan melakukan komunikasi dengan serikat pekerja atau yang dikenal dengan istilah industrial relation. Selanjutnya masuk ke materi kita yang kedua, yaitu tentang perencanaan sumber daya manusia. Di sini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia, apa sih tujuan dari perencanaan sumber daya manusia tersebut, dan juga apa manfaat diadakannya perencanaan sumber daya manusia. Nah, jadi perencanaan sumber daya manusia adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja di dalam dan keluar organisasi. Selanjutnya, tujuan perencanaan sumber daya manusia. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk mempergunakan
persyaratan dalam mengisi posisi yang kosong kapanpun dan apapun posisi tersebut. Selanjutnya, manfaat dari perencanaan sumber daya manusia. Manfaat dari perencanaan sumber daya manusia adalah manajemen dapat memprediksi adanya ketidakseimbangan yang mempengaruhi biaya sumber daya manusia menjadi tidak terkontrol. Manajemen dapat menempatkan right man on the right place dengan tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Masuk ke materi kita yang ketiga, yaitu tentang analisis pekerjaan dan tenaga kerja. Sebelum kita membahas tentang analisis pekerjaan dan tenaga kerja, kita perlu tahu apa sih pengertian pekerjaan dan apa juga pengertian tenaga kerja. Nah, jadi, pengertian pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja atau karyawan. Dalam arti sempit, pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan manusia untuk tujuan tertentu. Yang selanjutnya, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Yang ketiga, analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan suatu penelaahan secara mendalam dan sistematis terhadap suatu pekerjaan untuk memperoleh manfaat dari hasil penelaahan tersebut. Menganalisis pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Selanjutnya, analisis tenaga kerja. Analisis tenaga kerja adalah suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus diperkerjakan. Selanjutnya, masuk ke materi kita yang keempat, yaitu tentang penarikan tenaga kerja. Di sini kita akan membahas tentang pengertian penarikan tenaga kerja, tujuan penarikan tenaga kerja, dan langkah-langkah penarikan tenaga kerja. Nah, jadi pengertian penarikan tenaga kerja adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Atau penarikan tenaga kerja adalah proses mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan penarikan tenaga kerja. Secara umum, tujuan penarikan tenaga kerja adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan persyaratan yang dituntut suatu perusahaan. Selanjutnya, langkah-langkah penarikan tenaga kerja. Langkah-langkah penarikan tenaga kerja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi jabatan yang lowong. Yang kedua, mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Yang ketiga, menentukan sumber kandidat yang tepat. Yang keempat, memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat. Yang kelima, memanggil kandidat yang memenuhi persyaratan jabatan. Yang keenam, menseleksi kandidat. Yang ketujuh, membuat penawaran kerja. Dan yang terakhir, mulai bekerja. Selanjutnya, masuk ke materi kita yang kelima, yaitu tentang seleksi tenaga kerja. Berbicara tentang seleksi, yang terlintas di pikiran kita adalah seleksi sama dengan suatu proses pemilihan, atau seleksi sama dengan penyaringan sesuatu. Jadi, apa sih pengertian seleksi tenaga kerja? Nah, di sini pengertian seleksi tenaga kerja adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar atau orang yang memenuhi kriteria untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Selanjutnya, tujuan seleksi. Tujuan dari seleksi yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam perselisihan dan presentasi pelamar sesuai minat. Yang keempat, memperlakukan
penempatan, pengertian orientasi, dan apa manfaat dari program orientasi. Nah, jadi pengertian penempatan. Penempatan adalah suatu kelanjutan dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang lulus seleksi ke dalam posisi yang sudah ditentukan. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah suatu kegiatan memperkenalkan karyawan baru terhadap lingkungan kerja dan pekerjaannya supaya karyawan baru tersebut tidak merasa canggung dan lebih mandiri. Kemudian manfaat dari program orientasi. Manfaat dari program orientasi ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kecemasan karyawan. Yang kedua, karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik. Dan yang ketiga, mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Yang keempat, karyawan baru menjadi lebih mandiri. Dan yang terakhir, yang kelima, mengurangi kecenderungan karyawan untuk mengundurkan diri. Materi selanjutnya yaitu tentang pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK tentunya tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan pada saat sekarang ini, karena maraknya virus corona, jadi sejumlah perusahaan-perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya karena mungkin tidak mampu lagi untuk menampung karyawan tersebut atau tidak mampu lagi untuk membayar gaji karyawan tersebut yang diakibatkan karena merosotnya perekonomian perusahaan. Jadi di sini kita akan membahas tentang apa sih pengertian PHK dan apa juga jenis-jenis PHK. Pengertian PHK. PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. Yang selanjutnya, jenis-jenis PHK. Jenis-jenis PHK ada 4, yaitu yang pertama, PHK oleh perusahaan, yang kedua, PHK oleh buruh atau pekerja, dan yang ketiga, PHK oleh pengadilan, dan yang keempat adalah PHK demi hukum. Baiklah, saya akan membahas satu persatu. Jenis PHK yang pertama yaitu pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap buruh atau pekerja dengan alasan pekerja atau buruh tersebut telah melakukan kesalahan berat. Kesalahan berat di sini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang milik perusahaan. Yang kedua, memberikan keterangan palsu yang menyebabkan merugikan perusahaan. Yang ketiga, mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan perusahaan. Yang keempat, melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. Yang kelima, membujuk teman melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jenis PHK yang kedua yaitu PHK oleh buruh atau pekerja. Pekerja atau buruh dapat mengajukan permohonan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut. Yang pertama, menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja atau buruh. Yang kedua, membujuk atau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut. Dan yang keempat, tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja atau buruh. Jenis PHK yang ketiga yaitu PHK oleh PHK demi hukum. Selain PHK oleh buruh atau pekerja dan perusahaan, hubungan kerja juga dapat putus demi hukum. Artinya, hubungan kerja tersebut harus putus dengan sendirinya dan kepada buruh, pengusaha tidak perlu mendapatkan penetapan PHK dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut. Yang pertama,
telah diperisyaratkan secara tertulis sebelumnya. Yang kedua, pekerja atau buruh mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri. Berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kalinya. Yang ketiga, pekerja atau buruh meninggal. Dan yang keempat, pekerja telah mencapai usia pensiun. Jenis PHK yang keempat yaitu PHK oleh pengadilan. Yang dimaksud PHK oleh pengadilan adalah pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan perdata biasa atas permintaan yang bersangkutan berdasarkan alasan yang penting. Materi selanjutnya yaitu materi ke-8 tentang pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Di sini kita akan membahas tentang pengertian pengembangan tenaga kerja, pengertian kompensasi, dan apa tujuan pengembangan tenaga kerja. Yang pertama adalah pengembangan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis dan moral seorang karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerja atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi adalah balas jasa atau upah yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan terhadap pekerjaannya, baik bersifat finansial maupun non-finansial. Yang ketiga, tujuan pengembangan tenaga kerja. Tujuan dari pengembangan tenaga kerja ini adalah untuk memperbaiki kinerja tenaga kerja, mengembangkan keahlian para tenaga kerja sejalan dengan kemajuan teknologi, bekerja dengan benar dan meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang masing-masing. Masuk ke materi kita yang ke-9 yaitu tentang perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengertian karir, perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir. Yang pertama, pengertian karir. Karir merupakan pencapaian yang dicapai oleh seorang dalam hidupnya berupa pekerjaan yang digelutinya yang menjadi mutu hidupnya. Yang kedua, perencanaan karir. Perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karir. Yang ketiga, manajemen karir. Manajemen karir adalah proses pengelolaan kegiatan seorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Selanjutnya, pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan sebagai kegiatan kepegawaian guna membantu para pegawai merencanakan karir di masa depan. Selanjutnya, materi kita yang ke-10 yaitu tentang motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. Di sini kita akan membahas tentang pengertian motivasi, pengertian prestasi, dan pengertian produktivitas. Nah, yang pertama adalah pengertian motivasi. Motivasi merupakan sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja seorang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, prestasi. Prestasi merupakan kesuksesan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaannya. Dan yang ketiga adalah produktivitas. Produktivitas adalah keberhasilan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang bersangkutan atau sesuatu yang dihasilkan seseorang dari perilaku kerjanya, baik berupa barang maupun jasa. Selanjutnya, materi kita yang ke-11 yaitu tentang kepuasan kerja, stres, dan konflik kerja. Kita akan membahas tentang pengertian kepuasan kerja, pengertian stres kerja, dan pengertian konflik kerja. Pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Selanjutnya, stres kerja. Stres kerja merupakan suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi dan kondisi seorang karyawan. Yang terakhir, konflik kerja.
kebiasaan sekelompok orang atau masyarakat tertentu yang menjadi karakteristik masing-masingnya yang membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Jadi, pengertian budaya organisasi adalah sebuah karakteristik bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Contoh dari budaya organisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, budaya administrasi. Yang kedua, budaya kedisiplinan. Yang ketiga, pembagian wewenang yang menjelaskan kemampuan. Dan yang keempat, inovatif. Selanjutnya materi kita yang ke-13 yaitu tentang audit sumber daya manusia. Di sini kita akan membahas tentang pengertian audit dan manfaat audit sumber daya manusia. Audit adalah kegiatan pemeriksaan terhadap sesuatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur perusahaan dalam melaksanakan tugas dengan kriteria yang telah ditentukan. Nah, manfaat audit sumber daya manusia. Manfaat audit sumber daya manusia adalah mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya masuk ke materi kita yang terakhir, yaitu materi ke-14 tentang pemeliharaan sumber daya manusia. Di sini kita akan membahas tentang pengertian pemeliharaan dan pengertian pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka bersikap loyal dan produktif. Pemeliharaan SDM adalah suatu kegiatan manajemen untuk mempertahankan stamina SDM dalam melakukan pekerjaannya di suatu perusahaan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.